...1948 terjadi peristiwa pemberontakan FDR-PKI yang puncaknya di Madiun. Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin, pimpinan FDR, maupun PKI, pimpinan Musso, yang kerap menjalankan aksi untuk melawan pemerintahan Soekarno-Hatta dengan berbagai propaganda hingga pendirian negara Republik Indonesia Soviet. Sebelum terjadinya pemberontakan itu, pada mulanya mereka memfokuskan gerakan di kota Solo dan kota Madiun. Selain itu, FDR-PKI juga melakukan gerakan di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Di daerah Wonogiri inilah pernah terjadi sebuah peristiwa kejam yang dilakukan oleh FDR-PKI. Kejadian kejam itu terjadi terhadap Kiai Haji Hamid Dimyati dan 14 orang pengikutnya yang menjadi korban pembunuhan oleh kekejaman FDR-PKI. Ini adalah sebuah monumen prasasti Wingit di Tirtomoyo, Wonogiri, Jawa Tengah. Monumen ini menggambarkan penderitaan kiai dan 14 santri yang menjadi korban kekejaman yang dilakukan oleh FDR-PKI. Sebelum monumen ini berdiri, ada sebuah lubang yang digunakan oleh FDR-PKI untuk mengubur Kiai Haji Hamid Dimyati dan 13 pengikutnya setelah disiksa dengan sangat sadis. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1948 sebelum pemberontakan FDR-PKI. Sama dengan wilayah lainnya, FDR pimpinan Amir Syarifuddin maupun PKI pimpinan Musso memang terus menggelar permusuhan. Tidak hanya kepada pemerintah Republik Indonesia, tetapi juga menjadikan umat beragama, terutama Islam, serta berbagai pihak dari partai politik yang berseberangan dengan PKI sebagai musuh utamanya. Berbagai kekejaman yang dilakukan oleh FDR-PKI ini sangat terasa di wilayah Pacitan. Salah satu kekejaman FDR-PKI terjadi kepada salah satu pendiri Pondok Pesantren Termas Pacitan. Kejadian itu telah menjadi saksi sejarah kelam salah satu kekejaman FDR-PKI. Dalam sebuah wawancaranya yang termaktub dalam buku Banjir Darah karya Anab Afifi dan Tawaf Zuharon, prasasti Wingit ini tentu membuat Mukti Ali sebagai salah satu santri pesantren Termas sekaligus saksi sejarah tentu sangat sedih. Sebagai santri lulusan pesantren Termas yang nyantri di sana pada tahun 1940, prasasti itu mengingatkan selarik episode hidupnya saat menimba ilmu agama kepada Kiai Haji Hamid Dimyati yang mendirikan pesantren Termas. Mukti Ali tahu betul, sebelum prasasti ini berdiri, ada sebuah lubang yang digunakan FDR-PKI untuk mengubur Kiai Haji Hamid Dimyati dan 13 pengikutnya setelah disiksa dengan sangat sadis. Saat ini, pesantren Termas dipimpin secara kolektif oleh beberapa kiai muda, yaitu cucu-cucu Kiai Haji Hamid Dimyati di pesantren Termas. Mukti Ali sebagai santri kala itu menyaksikan kekejian FDR-PKI di tahun 1948 kala itu.
Kekejian FDR PKI ini kemudian dijadikan sebuah buku catatan sejarah yang disusun oleh para putra Kiai Dimyati. Kisah tewasnya Kiai Haji Hamid Dimyati dan 13 orang pengikutnya ini menjadi suatu catatan penting dalam perjalanan sejarah berdirinya pesantren Termas. Dari buku sejarah pesantren itu, pemberontakan FDR PKI 1948 di Madiun yang berusaha merebut kekuasaan negara ternyata merembet sampai ke Pacitan. Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah yang berada di dalam satu kesatuan wilayah dengan Kresidenan Madiun bersama Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi. Sama dengan wilayah lainnya, FDR pimpinan Amir Syarifuddin maupun PKI pimpinan Musso memang terus menggelar permusuhan. Tidak hanya kepada pemerintah Republik Indonesia, tetapi juga menjadikan umat beragama, terutama Islam, serta berbagai pihak dari partai politik yang berseberangan dengan PKI sebagai musuh utamanya. Berbagai kekejaman yang dilakukan oleh FDR PKI ini sangat terasa di wilayah Pacitan. Salah satu kekejaman FDR PKI terjadi kepada salah satu pendiri pondok pesantren Termas yang terletak di Kecamatan Arjosari atau 15 km dari utara kota Pacitan. Kejadian itu telah menjadi saksi sejarah kelam salah satu kekejaman FDR PKI. Sosok pendiri pesantren Termas, Kiai Haji Hamid Dimyati, merupakan kiai yang alim dan berilmu agama tinggi sekaligus mempunyai keberanian untuk menentang ketidakadilan dan kejahatan. Sosok Kiai Dimyati ini menjadi salah satu motivasi Mukti Ali untuk menimba ilmu di pesantren Termas. Ahmad Sukarno, the battle is ended, the victory is won. He has schemed and plotted, worked and prayed for this day. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tahun 1945, Kiai Dimyati tercatat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Beliau juga termasuk aktivis dari Partai Masyumi. Di samping sebagai pimpinan pesantren Termas, Kiai Dimyati juga menjadi kepala penghulu di Kabupaten Pacitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pada suatu kesempatan di masa revolusi 1945, karena kesibukannya yang demikian padat, Kiai Haji Hamid Dimyati dengan terpaksa tidak dapat memenuhi undangan Bung Tomo di Surabaya. Maksud Bung Tomo ketika itu mengundang para pemimpin pondok pesantren, yaitu untuk meminta bantuan agar ikut mengobarkan semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di kalangan ulama dan kiai pimpinan pesantren lain yang ada di sekitar Termas. Akhirnya, keputusan Kiai Haji Hamid Dimyati dalam kesempatan itu mewakilkan undangan tersebut kepada kakak iparnya, yakni Kiai Mursyid, untuk memenuhi undangan Bung Tomo di Surabaya. Sejak sebelum meletusnya pemberontakan PKI yang terjadi pada tahun 1948 di Madiun, situasi kacau dan serba tidak menentu sebenarnya sudah sangat terasa di wilayah Pacitan. Sebagai pimpinan Partai Masyumi dan juga seorang penghulu di Pacitan, Kiai Haji Hamid Dimyati merasa prihatin atas situasi yang sudah demikian mengancam keselamatan umat. Sehingga Kiai Haji Hamid Dimyati berusaha untuk melakukan kontak langsung ke Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Kiai Dimyati bermaksud untuk melaporkan kondisi secara umum yang saat itu sedang terjadi di Pacitan.
Namun, laporan yang hendak disampaikan ke jajaran pemerintah pusat gagal dilakukan dengan menggunakan sarana telepon. Oleh karena itu, Kiai Haji Hamid Dimyati pribadi bertekad untuk berangkat ke Yogyakarta. Keberangkatan Kiai Haji Hamid Dimyati diikuti dengan 14 orang yang menemani beliau selama perjalanan. 4 orang diantaranya adalah Joko, Abu Naim, Yusuf, dan Kosim. Mereka berempat adalah para kakak dan adik ipar Kiai Haji Hamid Dimyati. Jadi, jumlah seluruh rombongan adalah 15 orang. Dalam perjalanannya yang dilakukan dengan hanya berjalan kaki itu, 15 orang dalam rombongan ini mengambil jalan pintas melalui Wonogiri. Di tengah-tengah perjalanannya, saat merasa lelah dan haus, rombongan Kiai Haji Hamid Dimyati berhenti di sebuah warung di wilayah Pracimantoro atau selatan Wonogiri, Jawa Tengah. Saat sedang melepas lelah dan haus, ternyata penyamaran mereka diketahui oleh gerombolan FDR PKI. Tanpa ada pembicaraan, gerombolan FDR PKI itu meringkus dan membawa rombongan Kiai Haji Hamid Dimyati ke Batu Retno. Di sana mereka disekap. Dalam penyekapan yang dilakukan oleh para gerombolan FDR PKI, Kiai Haji Hamid Dimyati bersama dengan 14 orang pengikutnya mengalami berbagai penyiksaan yang sangat tidak manusiawi. Mereka diinterogasi tanpa henti. Setelah seminggu di Batu Retno, kemudian mereka dipindahkan ke Tirtomoyo di wilayah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di wilayah Tirtomoyo, Kiai Haji Hamid Dimyati dan 14 orang pengikutnya disiksa kembali dan dimintai keterangan tentang keterlibatan Kiai Haji Hamid Dimyati di Masyumi. Setelah tidak ada satupun yang mengaku, gerombolan PKI ini menghabisi Kiai Haji Hamid Dimyati beserta 13 orang pengikutnya. Jenazah mereka diperosokkan secara keji ke dalam lubang yang sangat sempit, lalu ditimbun seperti mengubur tikus mati. Yang lebih kejam dari perilaku para gerombolan FDR PKI ini adalah salah satu pengikut di antara rombongan Kiai Haji Hamid Dimyati yang dibiarkan hidup. Dia adalah Soimun. Ia sengaja dibiarkan hidup. Tujuan para gerombolan FDR PKI membiarkan Soimun hidup yakni agar peristiwa mengerikan yang dilakukan oleh FDR PKI dikabarkan ke keluarga, masyarakat Remas, dan sekitarnya. Tujuan keji lainnya adalah agar pengalaman mengerikan yang dialami Soimun ini disebarkan sebagai berita kemana-mana. Dengan tersebarnya berita bahwa PKI sangat keji dan mengerikan, maka akan menciptakan suasana mencekam dan mengancam kalangan umat Islam yang kontra terhadap FDR PKI. Dengan begitu, FDR PKI akan ditakuti oleh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, setelah pasukan Siliwangi berhasil menumpas para gerombolan pemberontakan FDR PKI yang terjadi pada tahun 1948 dan selesainya agresi militer Belanda 1 dan 2 serta situasi negara dalam kondisi yang aman, militer Indonesia bersama Soimun melakukan pelacakan terhadap sumur tempat pembantaian itu. Tidak lama kemudian, para militer akhirnya menemukan kuburan massal di bekas sumur tua di Tirtomoyo. Ketika dilakukan evakuasi, dari dalam sumur itu tidak ditemukan 14 mayat, melainkan hanya 13 mayat yang sulit dikenali satu persatu. Artinya, evakuasi itu menyisakan satu misteri besar.
Dari 14 orang yang dibunuh, ada satu korban yang entah dibawa kemana oleh para gerombolan FDR PKI. Apa yang dilakukan PKI terhadap jenazah yang hilang itu hingga bertahun-tahun, pertanyaan itu terus mengawang tanpa pernah terjawab. Tetapi yang jelas, kekejian FDR PKI bukanlah misteri atau rekaan, tetapi sebuah mental binatang yang nyata adanya. Akhirnya, jenazah para syuhada ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Juruk Surakarta di pinggir Bengawan Solo. Peristiwa kekejaman FDR PKI terhadap Kiai Haji Hamid Dimyati dan 14 orang pengikutnya merupakan salah satu sejarah yang tertulis di seluruh lembaran sejarah Indonesia. Catatan hitam dan berbagai tindakan kejam yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap suatu kelompok maupun individu merupakan sejarah kelam yang tidak boleh terulang dalam negara kita. Sebab perang saudara akan melahirkan balas dendam tiada henti hingga selamanya. Salam Mata Hati Pemuda, salam Jas Merah.